Apakah kamu ingin tahu kebiasaan apa saja yang membawamu menjadi seorang remaja yang bahagia dan sukses? Halo guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama aku Putri Agustin Maimun. Jadi, di video kali ini aku akan mereview sebuah buku non-fiksi, buku self-improvement yang berjudul Ya, The 7 Habits of Highly Effective Teens, atau dalam bahasa Indonesianya, 7 kebiasaan remaja yang sangat efektif, karangan Sean Covey. Sedikit membahas mengenai penulis, Sean Covey ini adalah seorang bisnis eksekutif, seorang penulis, dan seorang pembicara dari Amerika. Sebenarnya, buku ini adalah buku yang terinspirasi dari sang ayah, yaitu Stephen Covey, yang berjudul 7 Habits of Highly Effective People, atau dalam bahasa Indonesianya, 7 kebiasaan manusia yang sangat efektif. Perbedaannya pada kedua buku ini, yaitu buku Sean Covey ini lebih dikhususkan untuk remaja. Sebelum kita membaca, kita dapat langsung mengetahui bahwa buku ini berisi mengenai 7 kebiasaan. So, aku akan sedikit menjelaskan mengenai 7 kebiasaan tersebut. Kita mulai dari kebiasaan yang pertama. Kebiasaan pertama yaitu jadilah proaktif. Apa sih proaktif itu? Proaktif adalah sikap di mana kita berpikir dahulu sebelum bertindak. Sikap yang lebih dari bertanggung jawab, memiliki inisiatif, dan menjalani hidup sesuai prinsip yang kita percayai. Kebiasaan kedua yaitu merujuk pada tujuan akhir. Nah, tujuan akhir yang dimaksud adalah mimpi atau cita-cita besar yang ingin kamu dapatkan. Dalam mencapai tujuan itu, kamu harus bisa menentukan hal-hal apa saja yang akan kamu lakukan untuk mencapainya. Dan kamu harus menentukan target-target kecil sehingga kamu bisa mencapai target yang lebih besar. Kebiasaan ketiga yaitu dahulukan yang utama. Maksudnya adalah mendahulukan prioritas. Sehingga yang penting itu didahulukan, bukan ditunda. Dan di sini pun dijelaskan mengenai cara mengatur waktu. Hal ini merupakan hal yang sangat dibutuhkan untuk remaja karena kita memiliki banyak aktivitas yang seru dan penuh petualangan yang tidak ingin kita lewatkan. Jadi, hargailah waktumu. Kebiasaan keempat yaitu berpikir menang atau menang. Berpikir menang atau menang adalah sikap di mana kita lebih bisa menghargai pendapat orang lain ketika sedang menyelesaikan suatu masalah. Kita dituntut untuk lebih bisa berpikir secara keseluruhan, sehingga kita mengurangi adanya perselisihan di antara kedua belah pihak. Kebiasaan kelima yaitu berusahalah untuk memahami terlebih dahulu, baru dipahami. Memang sejatinya manusia itu ingin dipahami. Maka dari itu, sebelum kita tetap mempertahankan pendapat kita, akan lebih baik jika kita mendengarkan terlebih dahulu sudut pandang dari orang lain. Setelah kita mendengarkan mereka, lalu kita mengerti, maka kita akan mengurangi adanya kesalahpahaman. Kebiasaan keenam yaitu mewujudkan sinergi. Apa sih sinergi itu? Sinergi adalah kerjasama kreatif. Dalam bekerja, di sekolah, maupun di kampus, ada kalanya kita harus belajar dalam tim, atau ada kalanya kita harus bekerja sama dalam tim. Maka dari itu, kita perlu menciptakan sinergi supaya kita bisa mewujudkan kerjasama yang baik. Kebiasaan ketujuh yaitu asahlah gergajimu. Asahlah gergajimu ini memiliki arti bahwa kita harus menyeimbangkan antara waktu beraktivitas dan waktu untuk beristirahat. Ketika kita belajar, kita harus menyempatkan waktu untuk
memakan makanan yang sehat, istirahat yang cukup, berolahraga, dan lain-lain. Karena otak kita pun, baik otak maupun fisik, pasti akan merasa kelelahan jika kita hanya mengisinya dengan beraktivitas. Hal-hal yang menarik dari buku ini menurutku, selain menjelaskan tentang kebiasaan-kebiasaannya, di sini kita pun disuguhi oleh adanya cerita pengalaman-pengalaman nyata dari tiap kebiasaannya. Disuguhi juga dengan contoh perilaku nyata dalam kehidupan sehari-hari sehingga kita bisa langsung mengimplementasikannya. Disertai dengan adanya langkah-langkah baik untuk membantu kita menjalankan tiap kebiasaannya. Walaupun buku ini merupakan buku terjemahan, menurutku ini mudah untuk dimengerti. Dan walaupun buku ini dikhususkan untuk remaja, menurutku ini bisa dipakai untuk semua kalangan umur. Segitu saja review dariku. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Like dan komen ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.